Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Kali ini kita akan lanjutkan cerita tentang Project Wanara, buah karya Kang Han. Chapter kali ini bercerita tentang kelanjutan kisah Rama yang berhasil mencapai puncak Mandalawangi di tempat pertama. Yuk, kita dengerin bareng-bareng cerita tentang Project Wanara, Chapter 9, Tim yang Kuat. Selamat mendengarkan. Selamat datang di puncak Mandalawangi, ucap Julia. Gedung besar yang sebelumnya Rama lihat rupanya adalah mansion untuk pelatihan Project Wanara. Julia yang sudah tiba terlebih dahulu menunggu kedatangan orang pertama yang mencapai puncak. Ternyata orang itu adalah Rama. Julia tidak menduga hal tersebut sebelumnya, karena potensi Rama yang hanya pada tingkat dasar. Namun hal itu tidaklah terlalu mengejutkan bagi Julia. Pada dasarnya, nilai potensi yang ditunjukkan merupakan kombinasi dari berbagai macam aspek. Bisa saja, Rama lemah di aspek lain, tapi sangat baik dalam hal stamina dan daya tahan tubuh. Julia menyambut dan mengajak Rama untuk masuk ke dalam mansion, lalu berjalan langsung ke dalam ruang makan. Di dalam perjalanan, Julia menjelaskan area-area yang mereka lewati. Mansion itu memiliki gerbang dan pagar yang tinggi dan nampak kokoh. Ketika melewati gerbang, terhampar kebun yang sangat luas dan tertata rapi dengan desain yang elegan. Setelah melewati kebun, mereka tiba di pintu utama mansion Project Wanara dan masuk ke dalam. Wow, ruang tamu mansion ini besar sekali, pikir Rama saat masuk ke dalam. Kita akan langsung masuk ke ruang makan yang berada di sana. Julia menunjuk sebuah pintu yang berada di sisi kanan ruang tamu. Anda dapat beristirahat dan makan di sana sambil menunggu seluruh anggota lainnya tiba, Tuan. Jika Anda telah selesai makan, Anda dapat menunggu di ruang tamu. Ruang tamu itu juga akan menjadi ruang berkumpul untuk seluruh anggota tim. Julia menjelaskan dengan baik layaknya seorang tour guide. Rama pernah sempat kagum dengan gedung kantor Pandawa Group. Tapi, apa yang saat ini Rama lihat jauh lebih mengagumkan lagi. Rama berjalan mengikuti Julia menuju ruang makan sambil menunggu anggota tim lainnya tiba. Pada saat Rama duduk di meja makan, seketika itu datang banyak pelayan yang dengan sigap menyajikan berbagai macam jenis makanan mewah yang nampak sangat lezat tentunya. Rama diperlakukan layaknya seorang raja. Saat itu tepat jam 5:30 sore. 1 jam kemudian, Galih tiba di puncak Mandalawangi yang diikuti dengan Dirga 30 menit setelahnya. Mereka berdua pun mendapatkan sambutan dari Julia dan duduk di ruang tunggu dengan disajikan roti kering dan secangkir teh hangat. Sial, roti kering ini keras sekali, ucap Dirga saat mencoba memakan roti kering yang disajikan. Sepertinya kamu sangat lapar ya, Dirga. Roti keras itu saja bisa habis kamu makan. Aku bahkan tidak bisa memakannya sedikit pun, ucap Galih dengan kelakar. Aku tetap harus makan untuk mengembalikan staminaku. Dirga menanggapinya dengan tenang. Menurutmu, bagaimana dengan Rama? Tanya Galih membuka pembicaraan. Mungkin sekarang dia sedang tidur kekenyangan di dalam sana? Dirga menanggapi dengan kesal karena kalah dari Rama. Tidak hanya kalah, bahkan Rama dapat mencapai posisi pertama. Tapi mungkin memang dia layak mendapatkannya, lanjut Dirga. Apa aku tidak salah dengar? Sejak kapan kamu sebijak ini? Tanya Galih terkejut. Aku adalah orang yang sportif dan adil. Jika kalah, aku akan mengakui kekalahan itu, ucap Dirga. Galih mengangguk tersenyum mendengar perkataan temannya itu. Awalnya, Galih berpikir bahwa Dirga adalah orang yang angkuh dan sombong.
Orang yang hanya melihat orang lain dari status sosialnya saja. Tapi apa yang dipikirkannya ternyata salah. 1 jam setelah kedatangan Dirga, atau tepat pukul 8 malam, Yuna dan Ayu tiba di tempat latihan. Dirga dan Galih terkejut saat melihat Ayu berada di punggung Dharma. "Apa yang terjadi?" tanya Dirga. "Tadi Ayu terjatuh dan kakinya terkilir. Maka dari itu Pak Dharma menggendong Ayu." Yuna berusaha menjelaskan kejadian yang terjadi. "Ditambah lagi, beberapa kali kami harus istirahat cukup lama karena aku kelelahan dan kehabisan nafas." Yuna menambahkan dengan tertunduk lesu. "Sudahlah, yang penting kita sudah tiba dengan selamat," ujar Dharma. "Baiklah, karena semua anggota tim telah tiba, saya akan panggil Tuan Rama agar bisa bergabung di sini," ucap Julia. Julia mengetuk pintu ruang makan. "Tuan Rama, seluruh anggota tim telah tiba." Julia memanggil Rama. Rama pun membuka pintu ruang makan dan berteriak-teriak. "Hei, kalian kenapa lama sekali sih?" teriak Rama dengan kesal. "Ayu, Yuna, apa kalian baik-baik saja? Aku sangat khawatir menunggu kalian." Semua orang terdiam. "Apa kalian juga tidak lapar? Apa kalian tidak tahu dari tadi perutku keroncongan dan tersiksa melihat makanan yang terus menggoda untuk dimakan?" Rama melanjutkan ucapannya. "Apa maksudmu, Rama?" tanya Dirga. "Jangan banyak tanya, lihatlah sendiri. Ayo masuk," ujar Rama. Semua orang terkejut saat masuk ke ruang makan. Di sana terdapat meja besar berisikan banyak sekali makanan yang terlihat sangat lezat. Tidak satu pun dari makanan itu seperti sudah tersentuh. "Ayo kita makan bersama-sama. Aku tidak mungkin bisa makan seketika temanku sedang kelaparan," ujar Rama. Ayu, Yuna, Galih, termasuk juga Dirga, terharu dengan apa yang dilakukan oleh Rama. Bukan karena makanannya, tapi karena kepeduliannya. Bahkan Julia dan Dharma pun tidak menyangka hal tersebut. "Rama," Dirga memanggil Rama. "Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya. Dirga belum menyelesaikan kata-katanya. "Sudahlah, tidak usah dipikirkan, ayo makan." Rama memotong kata-kata Dirga. Setelah itu, seluruh anggota tim duduk bersama-sama di meja makan. Julia dan Dharma hendak beranjak keluar ruang makan agar anggota tim bisa bercengkrama dengan lebih leluasa. "Permisi Tuan, Nona, kami akan memberikan kalian waktu untuk makan bersama. Kami juga harus makan dulu. Setelah makan, kami akan tunggu Tuan dan Nona di ruang tamu," ucap Julia. "Kenapa tidak makan bersama?" tanya Rama kepada Julia dan Dharma. "Aku rasa makanan ini lebih dari cukup untuk kita semua. Dan lagi, kita masih punya kursi kosong di sini. Lagi pula, kita ini satu tim kan?" Rama melanjutkan kata-katanya. "Aku setuju," ucap Dirga menyetujui perkataan Rama. "Ayo makan bersama-sama, Julia, Pak Dharma," ucap Ayu senang diikuti dengan Yuna dan Galih yang mengangguk setuju. Julia dan Dharma tersenyum pertanda menyetujui perkataan Rama dan turut serta makan bersama di satu meja. "Ayo makan!" teriak Rama sambil menyantap makanan dan diikuti anggota tim lainnya. Seluruh anggota tim Project Wanara termasuk Julia dan Dharma makan malam bersama-sama dalam satu meja dengan lahapnya. Secara fisik mereka merasa sudah sangat lelah memang. Namun secara mental mereka merasa sangat senang. Tidak perlu menunggu lama untuk mereka menghabiskan hidangan yang tersaji di meja. Baiklah, karena kita semua sudah berkumpul di sini, saya akan melakukan evaluasi singkat tentang kegiatan kita hari ini. Dharma membuka pembicaraan.
Rama, Dirga, Galih, Yuna, dan Ayu mengalihkan pandangannya kepada Dharma dengan sangat serius. "Tidak perlu terlalu tegang, santai saja," ujar Dharma. "Hari ini saya yakin kalian sudah mulai mengerti bahwa besar kecilnya nilai potensi seseorang tidak menjamin kalau orang itu lebih baik dibandingkan yang lainnya." Dharma memulai penjelasan. Nilai potensi itu sendiri sebetulnya merupakan akumulasi nilai dari berbagai macam aspek potensi yang kalian miliki. Sekilas, kita bisa tahu bahwa Rama yang berhasil mencapai puncak di tempat pertama memiliki keunggulan di kekuatan, stamina, dan daya tahan tubuh. Stamina dan daya tahan tubuh Galih juga cukup baik untuk berada di tempat kedua. Namun, Dirga, Ayu, terutama Yuna, memiliki stamina dan daya tahan tubuh yang buruk. Untuk itulah kita di sini. Kita akan lakukan beberapa percobaan dan pelatihan secara intensif untuk meningkatkan aspek potensi yang kurang dan mengoptimalkan aspek potensi yang lebih unggul. Dirga, Ayu, dan Yuna tertunduk lesu. Suasana hening. Tiba-tiba Dharma menggerak meja makan dan membuat semua orang terkejut. "Kemana semangat kalian tadi?" Dharma berbicara dengan dingin dan tegas. Pandangan seluruh anggota tim kembali tertuju kepada Dharma dengan serius. "Besok kita akan lanjutkan pelatihannya. Sekarang mungkin kalian lemah, tapi aku percaya pada kalian." Dharma menutup pembicaraan. Satu kalimat sederhana yang dilontarkan oleh Dharma kembali membangkitkan motivasi anggota tim. Tiba-tiba di ruangan tersebut tercium bau yang tidak sedap. "Bau apa ini?" tanya Dirga sambil menutup hidungnya. Seluruh anggota tim melihat satu sama lain untuk mencari tahu apa yang terjadi. Maaf ya, karena makan banyak dan terlalu cepat, perutku tiba-tiba sakit." Galih berbicara dengan malu-malu sembari memegangi perutnya. Suasana kembali hening. Tiba-tiba saja keluar suara dari arah Galih. "Kurang ajar! Jorok sekali kamu, Galih! Kita di ruang makan, kamu pikir ini toilet, ha?" teriak Rama. Maaf, ini di luar kendali," ujar Galih malu-malu. "Galih!" teriak Rama. Semua orang tertawa melihat tingkah laku Galih dan Rama. Makan malam itu terasa sangat hangat. Tanpa mereka sadari, itu adalah awal mula terbentuknya sebuah tim yang kuat.